kita akan melakukan perjalanan ke Playen Gunung Kidul melalui jalur Patok ya, Patok kemudian Pengkok ya, kemudian kita akan menyeberang Sungai Oya ya teman-teman, melalui jembatan gantung teman-teman. Nanti saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah ini Kali Oya teman-teman. Kayu putih ya, kayu putih kayak gini teman-teman pemandangan alamnya. Ini di pegunungan Gunung Kidul ya. Sebelah kanan ini menarik juga, tapi sepanjang jalan ini saya tidak menemukan warung makan. Oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan ke Playen Gunung Kidul melalui jalur Patok ya, Patok kemudian Pengkok ya, kemudian kita akan menyeberang Sungai Oya ya teman-teman, melalui jembatan gantung teman-teman nanti. Jadi setelah kita melalui jalur ini sampai Pengkok dan jembatan gantung lewat Oya teman-teman. Seperti apa kita melalui jalur ini ya teman-teman, nanti kita lihat di peta juga ya, sudah saya baca mapnya, koordinat, ketinggian juga, nanti rute-rute yang saya lalui biar kelihatan. Nah ini salah satu jalur dalam ya teman-teman, jalur dalam menuju Kota Wonosari melalui Playen. Kalau teman-teman yang lain terbiasa dari Patok ya, dari Patok kemudian ada batu-batu besar kayak gini teman-teman, kayak batu gunung Merapi yang yang lahar itu ya teman-teman. Ternyata di sini, oh ini dibikin apa ini ya kanan nih, kayak dibangun apa ya ini, ada yang tahu ini di daerah Pengkok ini teman-teman, Patok ini. Nah di Pengkok ini ya ada apa namanya, gunung api purba juga ya, yaitu Gunung Ireng teman-teman. Itu ada, saya sudah pernah ke sana ya, Cagar Alam Gunung Ireng. Itu di situ sekitar 20.000 tahun silam. Jadi sebelum ada daratan mestinya ya teman-teman, sebelum ada daratan itu ada gunung api ya, dimana sekarang tinggal bekasnya itu Gunung Ireng yang kemarin sudah saya expose di video saya juga ya, di video saya juga sudah ada. Nah kita hanya melewati saja ya teman-teman, melewati di jalur menuju ke Gunung Irengnya, namun kita sekarang tidak ke sana ya, hanya melewati saja. Nanti kita akan menuju ke Wonosari melalui Playen ya, melalui Playen. Yang biasanya kalau teman-teman melihat ya, oh di sini ada perumahan. Kalau teman-teman melihat di Patok ke timur itu kan sudah biasa ya. Nah sekarang kita melewati di sini, hanya mungkin waktunya ini mungkin akan berbeda ya. Waktunya berbeda, sepertinya lebih jauh ya dari Patok ke Playen ya. Kalau di sini lingkungannya masuknya juga masih perbukitan, tapi sudah daerah perbukitan yang datar teman-teman. Ini menyeberang Sutet lagi itu di atas teman-teman, itu aliran listrik Sutet juga teman.
Kalau jalannya lumayan teman-teman, ternyata di sini ya jalannya lumayan, tidak berlubang ya, tidak berlubang tapi bergelombang sedikit-sedikit, tapi masih nyaman juga ya, daripada bergelombangnya lubang-lubang kayak yang di jalur Delingo sampai Patok itu ya, yang komplek Puncak Pinus Pengger itu ya. Ini lebih baik ini kayaknya. Oh, ini ada peringatan jalan berlubang, tapi lubangnya kecil-kecil kayaknya. Jadi ini di jalur Pengkok ya teman-teman, Patok Pengkok ya di sini. Ini ada peringatan jalan licin. Oh, ini berlubangnya kayak gini ya, kayaknya sebagian sudah ditambal pakai aspal ya teman-teman. Di depan sana kelihatan dataran agak tinggi, berarti sini juga tinggi. Terus kita akan turun teman-teman, turun ke lembah ya teman. Berarti mendekati, iya memang kalau mendekati sungai ya, mendekati sungai itu biasanya turun ya, turun ke bawah ya, lembah. Terus kemudian ketemu sungai. Nanti kita akan mencoba melewati sebuah jembatan gantung ya, mudah-mudahan jembatannya masih nyambung, karena beberapa waktu yang lalu pernah banjir ya. Hanya saya juga tidak ada informasi tentang jembatan itu ya. Mudah-mudahan ya masih bisa dilalui ya teman-teman. Tuh teman-teman, di depan sana itu kan lebih tinggi ya teman-teman, hamparannya. Itu mana itu ya, mungkin Ngelanggeran ya, mungkin Ngelanggeran, puncak Ngelanggeran mungkin. Di sini juga ada yang menanam padi loh teman-teman, di Gunung Kidul ini. Walaupun di sela-sela lembah perbukitan, tapi ada yang menanam padi juga ya. Asalkan biasanya kalau itu kan teorinya kalau mendapatkan air dan tersedia air, apalagi di bawah seperti kanan ini ya, kan dibikin teras sharing ya. Kemudian dari atas biasanya ada istilahnya mata air atau aliran air, entah itu dari rembesan atau apa ya yang. Nah di sebelah kini juga ini teman-teman, untuk tanaman padinya juga begitu luas ya, hampir sama dengan yang jalur Ngelipar itu juga ya, yang Gedang Sari gitu ya. Oh ini Kelurahan Pengkok teman-teman, ini sampai Pengkok, lewat Kelurahan Pengkoknya teman-teman. Dan di depan ini adalah SD ya, SD Pengkok, SD Negeri Pengkok ya teman-teman. Kita ambil arah kanan teman-teman, itu ke jalur menuju Gunung Ireng teman-teman, yang ke kanan ini. Nah ini jalur menuju Gunung Ireng, namun kita tidak melewati Gunung Irengnya teman-teman ya. Kita hanya melewati jalurnya saja, tidak naik ke Gunung Irengnya, karena sudah pernah saya expose, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Mudah-mudahan nanti saya nggak lupa naruh deskripsinya Gunung Ireng ya, yang sudah 20 juta tahun atau apa ya 20.000 juta tahun atau 20.000 tahun ya.
Nah ini banyak hutan jatinya ini teman-teman di sini. Ternyata banyak hutan jatinya. Dan di sini rumah-rumah penduduk juga tradisional, tradisional masih model kampung Jawa. Ada yang sebagian, ada sebagian yang sudah modern ya teman-teman. Mudah-mudahan apa ya, masih difungsikan ya. Mudah-mudahan masih difungsikan untuk, jadi ini kalau dari jalur Pengkok mau ke Mary Playan itu lewat ini teman-teman. Ternyata lewat jalan Corblok ya teman-teman. Dan di bawah itu pemukiman penduduk ya. Ini naik dulu, ini melewati bukit. Ada yang lewat berarti ada kampung. Nah banyak ya kemarin yang di Kali Oyo. Nah ini kan turun teman-teman, turun itu mendekati Kali Oyo. Ini licin biasanya kalau hujan ya. Ini pelan-pelan saja saya. Nah ini kan turun mendekati Oya. Nah itu biasanya kan pas banjir itu biasanya di bantaran atau di sepanjang ini ya, sepanjang Oya ini kan terkena ya, terkena dampak. Ini apa ini, warung makan atau rumah ini? Warung makan kayaknya teman-teman. Ini turun terus. Mudah-mudahan bisa untuk lewat untuk lewat nyebrang Kali Oya. Mbak, ini kita ke kiri. Nah baru sekali ini saya lewat di sini. Oh itu jembatannya teman-teman. Nah ini jembatannya ini, ternyata kita ambil kanan teman-teman. Oke, bisa lewat enggak ya? Oh bisa. Sangat lewat Bu. Saged lewat mriku. Saged lewat toh? Oh nggih matur nuwun. Oh ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun berapa ini ya dibangunnya? Wah ini ada sawah. Nah kita akan menyeberang teman-teman, menyeberang Sungai Oya. Biasanya kalau hujan itu deras gitu, nah di sini itu banjir di bawah ini teman-teman. Ini salah satu yang dibuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak jembatan gantung. Ini saya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah ini Kali Oya teman-teman. Aduh, ndredeg aku. Wah, wah saya deg-degan nih teman-teman. Bener nih, deg-degan saya. Aduh. Kayaknya lebih kecil ya ini jembatannya. Kayak lebih kecil ya teman-teman. Nah, tadi kita menyeberangi jembatan gantung ini, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk menyingkat waktu penduduk setempat. Oke, kita menuju ke Playan teman-teman melalui dusun Desa Ngleri ya teman-teman. Nah kita melalui jalur Corblok nih teman-teman. Saya juga belum pernah ke sini ya teman-teman.
tadi dari bantaran Oyo ya, jadi bantaran Oyo, kemudian kita melewati Ngeleri. Ini nanti kita melewati daerah mana, Cempluk Kesamben ya Mbah. Jadi daerah Cempluk Kesamben ini lokasinya cukup lumayan ya, hutan-hutan apa ini, kayu putih ya. Ini viewnya bagus loh teman-teman, hutan kayu putih. Saya kayaknya belum pernah di sini teman-teman, belum pernah lewat sini. Jalannya corblok, corblok ini apa ya, konblok atau corblok ya. Ini kalau untuk hiking ya, untuk hiking lumayan ini juga ya, jalan kaki gitu melewati di sini cukup sejuk juga teman-teman. Ini di Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi ini kita tadi habis dari Sungai Oyo ya, di Jembatan Gantung. Ini sekarang melalui daerah Ngeleri ya, Pelayan. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri kita itu kan ada agak ke bawah itu daerah aliran Sungai Oyo. Nah teman-teman bisa melihat ya, untuk apa namanya, pohon-pohonnya itu kayu putih ya, kayu putih, dimana tanaman itu menjadi tanaman obat ya, tanaman obat. Nah di sini ada Cempluk Kesamben ya, tapi sebelah mana ya, kita lihat di mapsnya. Mudah-mudahan nanti tidak kebablasan saya. Bu, Pak. Nah ini gojek juga sampai di sini. Ini jalannya masuknya hutan Gunung Kidul nih. Kalau di lereng perbukitan Gunung Api kan kayak gitu ya teman-teman. Kalau di sini seperti ini ya. Berhenti sebentar, menikmati pemandangan alam ya. Nah di Gunung Kidul kayak gini teman-teman pemandangan alamnya ya, kayu putih semua ini teman-teman, tumpang sari dengan apa, tanaman ada jagung juga ya, sama tanaman ini, tanaman untuk makan ternak, kolonjono kalau nggak salah ini. Kita terus teman-teman, ini mengarah menuju ke jalur Pelayan, jalan Pelayan ya. Nah ini saya cuma belum tahu ya, di lokasi ini itu masuknya apakah pribadi atau milik pemerintah yang di apa namanya, istilahnya di guna pakai ya, kemudian dimanfaatkan gitu oleh masyarakat. Ini juga kurang tahu juga, ini mungkin butuh informasi tambahan nih saya. Pak, ini banyak sekali ya makanan ternak, untuk makanan ternak tanaman kebanyakan ya.
pemandangannya seperti ini teman-teman ya, gak kalah menarik dengan alam di pegunungan Merbabu ya, atau Merapi. Ini di pegunungan Gunung Kidul ya. Ini masuk kawasan hutan kayu putih berarti teman-teman. Tumpang sari dengan tanaman yang lain, lebih banyak tanaman kolonjono yang mendominasi. Corblok sekarang sudah ketemu dengan ini jalan aspal. Nah ini sekarang apa ini, Maoni ya kalau nggak salah, Maoni ya, pepohonan Maoni. Hamparan luas sekali ya, melewati hutan belantara Gunung Kidul. Ini masih ini ya, masih aman ya teman-teman, karena ini masih banyak warga di sini ya yang bertani ya teman-teman. Ini hampir nanti sekitar 20 menit loh perjalanan saya ini teman-teman, melewati hutan Gunung Kidul. Ini sebelah kanan ini menarik juga, hijau-hijau teman-teman. Dengan pemandangan yang indah yang hijau-hijau ini biasanya menjadikan kita tambah ayem ya, dengan udara yang segar. Ini saya tidak pakai masker, ini saya buka maskernya, saya menghirup udara segar di Ngleri, Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ternyata ada jalur seperti ini ya. Nah, banyak sekali penduduk yang di ladang ya teman-teman. Biasanya mereka punya ternak teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat banyak kolonjono, tanaman untuk ternak ini biasanya mereka punya ternak ya. Kalau luas gini ya lumayan ya teman-teman. Tidak paceklek ternaknya. Karena asupan makanannya cukup banyak ya. Ini tinggal bergeser, hari ini di sini, geser lagi ke sana ya. Ditinggal ke sana, tumbuh lagi di sini. Apalagi nanti kalau berlebih biasanya itu dibikin apa itu makanan fermentasi ya. Jadi yang kering-kering kemudian difermentasi itu untuk makanan ternak. Kalau zaman sekarang ya, ternyata juga kayunya juga dimanfaatkan ternyata teman. Ini yang di sebelah kanan ini tanaman jagung. Tanaman jagungnya sudah dipanen kayaknya. Nah ini Bukit Cemplok Kesambennya mana ini? Saya nggak saya nggak paskan ininya, mapnya ya teman-teman. Jadi nggak menuju ke lokasi. Ini saya arahkan ke jalan utama ya. Jadi ini merupakan jalur dari Playen melalui Ngleri menuju ke dari Pengkok ya tadi ya, Pengkok Patok menuju Playen melalui Ngleri teman-teman ya. Desa yang Ngleri, sepertinya desa Ngleri sepertinya. Ngleri Playen. Wah, perbukitannya bagus sekali sebenarnya kalau di drone ya.
Ini pegunungan Seribu juga ya teman-teman, di sini termasuk pegunungan Seribu juga ternyata masuknya. Hanya ini di bagian patok ke timur. Saya baru sekali lewat di sini teman-teman, jadi agak gumun agak terheran-heran itu ya teman-teman. Sorry teman-teman yang warga Gunung Kidul yang asli sini ya, saya kurang dulan ini teman-teman ya, kurang dulan sepertinya. Tuh teman-teman, ada lembah-lembahnya kayak gini ya. Nah di sebelah utara itu kayaknya lurusnya itu Ngelanggeran ya teman-teman. Berarti di sini kalau dilihat dari Ngelanggeran perbukitannya cukup bagus juga ya. Dan di depan sana kelihatan Sungai Oyanya ya. Jalannya cukup lumayan juga ya teman-teman, tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Jadi untuk jalur jalan dilaluinya cukup aman. Tapi sepanjang jalan ini saya tidak menemukan warung makan karena ini kayaknya benar-benar hutan ya teman-teman. Sepanjang jalan ini tadi saya tidak menemukan warung makan dan rumah penduduk ya. Entah sampai mana ini nanti. Nah ini kita naik. Ini sepertinya habis dibakar ini teman untuk tanamannya ya. Dan di sebelah kiri ini hutan jati Gunung Kidul. Kalau batuan kapur di Gunung Kidul itu memang paling cocok di ini teman-teman, ditanami jati ya. Nah, ketemu satu warung makan, sudah pemukiman penduduk ya sini teman-teman. Dari tengah-tengah tadi belum ada, ini sudah sampai pemukiman penduduk ya.
sudah banyak sekali penduduk kalau di sini ya. Berarti tadi kita memang dari setelah menyeberangi jembatan gantung di Kalioyo tadi, kemudian kita menjumpai sedikit pemukiman ya. Kemudian setelah lepas pemukiman tadi kita melewati hutan ya. Kemudian baru kali ini kita menemui di penduduk lagi ya, di kawasan penduduknya. Kita hampir sampai di jalan utama teman-teman, jadi hampir sampai di jalan utama di Gading ya, ke arah Gading, perempatan Gading Pelayan. Sebentar lagi di depan nanti kita akan ketemu dengan jalur utama. Di sini agak bergelombang ya teman-teman, jalan-jalannya sudah rusak nih. Dengan Pak Babinsa tadi saya Babin Kamtipmas ya. Nah di depan itu teman-teman sudah jalan utama yang menuju ke ini, jalan Gading ya teman-teman. Nah ini sudah masuk ke arah Gading ya teman-teman. Itu teman-teman sekalian ya, ini sudah mengarah ke perempatan Gading ya. Jadi tadi kita sudah mencoba dari Patok sampai ke Ngeleri, sampai ke Pelayan ini teman-teman, dan jalur ini menuju ke Gading. Oke teman-teman, mungkin ini dulu teman-teman perjalanan kita kali ini, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.